Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak PM Australia Anthony Albanese bersepeda pagi di kawasan Istana Bogor. Aksi goes kedua kepala negara berakhir di Taman Batu Putih Resto Rasa dan keduanya terlibat perbincangan hangat sebelum kembali ke Istana Kepresidenan dan membahas pertemuan bilateral kedua negara. Dalam rangkaian kegiatan kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, lobi diplomasi Presiden Joko Widodo dibuka dengan ajakan bersepeda pagi bersama PM Anthony Albanese. Kedua pemimpin bersepeda dari Istana Negara menuju Resto Rasa yang berada di dalam Kebun Raya Bogor. Selain sehat, sepeda dinilai Presiden Joko Widodo merupakan moda transportasi ramah lingkungan. Terlebih sepeda bambu tersebut dirancang untuk digoes di jalan raya. Aktivitas bersepeda dilakukan usai kedua kepala negara menanam pohon di Istana Kepresidenan Bogor. Usai bersepeda selama sekitar 30 menit, keduanya terlibat dalam perbincangan hangat di area Taman Batu Putih Resto Rasa sebelum kembali ke Istana Kepresidenan Bogor menggunakan mobil golf untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal penting, yakni perluasan ekspor Indonesia ke Australia, kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, energi dan perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan pangan dan implementasi EISEPA. EISEPA merupakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa. Saya kira kita harus memulai menyampaikan pesan betapa pentingnya kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, kemudian yang ketiga ini memang rute yang biasa saya pakai untuk olahraga. Sementara itu, PM Albanese mengaku bahwa pengalaman bersepeda tersebut merupakan pengalaman yang luar biasa dan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar. PM Albanese memandang bahwa kegiatan bersepeda tersebut juga menunjukkan persahabatan baik antara Indonesia dan Australia, serta Presiden Joko Widodo menawarkan agar sepeda bambunya dibawa ke Australia. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi PM Albanese secara bilateral setelah 2 minggu pelantikan dirinya menjadi Perdana Menteri Australia ke-31. PM Anthony Albanese dijadwalkan berada di Indonesia hingga hari ini. And the President has offered I'll take the bike back to Australia, and you will see me riding around on what might be the only bamboo bike in Canberra, but it was a great experience, and every time I ride on the bike, I will remember the friendship with President Widodo. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan kerjasama dengan Belanda di bidang sumber daya air. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Menteri Infrastruktur dan SDA Kerajaan Belanda, Mark Herbers di Den Haag. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kerjasama dengan Kerajaan Belanda yang ditandai oleh penandatanganan MOU dalam bidang sumber daya air tahap 5 antara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber Daya Air Kerajaan Belanda Mark Herbers di Den Haag pada Jumat 3 Juni lalu. Menteri Basuki mengungkapkan tujuan dari adanya kerjasama tersebut adalah untuk mendukung sumber daya air Indonesia sebagai prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional. Dalam kerjasama tersebut, Menteri PUPR juga meminta dukungan kepada Belanda untuk menyediakan infrastruktur yang memadai
untuk memfasilitasi pendidikan vokasional di Politeknik PU Semarang. Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki turut mengundang Menteri Harbers untuk hadir pada World Water Forum 2024 di Bali, yang merupakan salah satu momentum yang tepat dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan di bidang keairan. Kemendikbudristek kembali meluncurkan terobosan dalam Merdeka Belajar, yakni program praktisi mengajar. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut program tersebut untuk menghadirkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan praktisi di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-20 mengenai praktisi mengajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengajak para profesional dan ahli di berbagai bidang untuk turut bergabung memajukan pendidikan Indonesia dengan menjadi praktisi mengajar. Menteri Nadiem memaparkan bahwa program praktisi mengajar ini dirancang untuk mempercepat kesiapan mahasiswa masuk ke dunia kerja dengan mengkolaborasikan perguruan tinggi, dosen, dan praktisi di ruang kelas. Adapun nantinya terdapat 2 skema kolaborasi yang ditawarkan melalui program ini. Pertama, kolaborasi pendek berlangsung selama 4-10 jam per semester dengan ketentuan praktisi hanya terlibat dalam pengajaran. Dan yang kedua, yaitu kolaborasi intensif, di mana dosen dan praktisi berkolaborasi secara end-to-end dengan jumlah waktu untuk mengajar 15-41 jam per semester dan terlibat dalam perencanaan maupun evaluasi. Untuk yang kolaborasi pendek, ini hanya terbuka untuk praktisi yang belum pernah mengajar di mata kuliah. Jadinya insentif kami ini hanya terbuka untuk praktisi yang belum pernah mengajar. Karena sebenarnya objektif kita adalah untuk menambah jumlah praktisi dan menambah jam praktisi. Nah, jadinya untuk yang sebelah kiri ini kolaborasi pendek ini hanya boleh untuk yang baru-baru, yang belum mengajar di dalam universitas itu atau di mata kuliah tersebut. Nah, untuk yang kolaborasi intensif ini terbuka untuk praktisi yang belum mengajar tentunya, belum pernah mengajar, atau praktisi yang sudah pernah mengajar. Ya kan, jadi sebenarnya udah pernah mengajar tapi kemungkinan besar tidak seintensif 15-40 jam. Jadi kami menginginkan anggaran daripada Kemendikbudristek ini benar-benar targetnya itu untuk menambah jumlah jam praktisi mengajar di masing-masing kampus kita. Itu bisa dicapai dengan meningkatkan jumlah orang atau praktisi dan juga jumlah jam per orang untuk mengajar. Jadi ini insentif yang sangat penting. Di kesempatan yang sama, Menteri Nadiem juga mengungkapkan melalui program praktisi mengajar, selain untuk mengajar, praktisi juga diminta untuk ikut serta dalam perencanaan bahan ajar serta melakukan evaluasi mata kuliah yang ada. Seraya dengan diluncurkannya program praktisi mengajar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim optimis program tersebut akan melengkapi terobosan Merdeka Belajar terkait transformasi pendidikan perguruan tinggi yang mampu memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi mahasiswa di Indonesia. Menteri Nadiem mengungkapkan dengan adanya praktisi mengajar, para profesional tidak hanya mengajar bersama dosen semata, namun mampu membantu para pengajar dalam perencanaan bahan ajar serta melakukan evaluasi di mata kuliah yang telah ada. Mendikbudristek mengajak semua perguruan tinggi serta rekan-rekan praktisi untuk terlibat aktif dalam program praktisi mengajar dengan bisa langsung mengakses pada laman https://praktismengajar.id. Serta untuk yang ingin mengikuti program ini, para praktisi masih bisa mendaftar sampai tanggal 17 Juni mendatang. Dan untuk pendaftaran mata kuliah oleh perguruan tinggi masih bisa dilakukan sampai tanggal 24 Juni 2022. Ingin mungkin semua stakeholder dan perguruan tinggi benar-benar menggunakan kesempatan ini yang luar biasa. Kita bayangkan apa yang akan terjadi pada sistem pendidikan kita pada saat sekat-sekat di antara praktisi dan dosen dan mahasiswa itu hilang. Bayangkan apa yang bisa dicapai perguruan tinggi, bayangkan lingkungan pembelajaran akan berubah seperti apa di dalam kampus, bayangkan ruang kelas pada saat mahasiswa itu melaksanakan mata kuliah, seperti apa proses pembelajarannya berubah.
semua permutasi yang akan terjadi bermulai dari SDM dulu. Dan kalau kita memiliki begitu banyak mata kuliah yang diajarkan baik oleh akademisi yang hebat dan praktisi yang hebat, berkolaborasi untuk menghasilkan mata kuliah yang jauh lebih relevan, menurut saya dalam 10-15 tahun Indonesia akan menjadi salah satu percontohan transformasi pendidikan tinggi di panggung dunia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.